Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kita membaca dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa pada waktu itu di Madinah terjadi hujan yang memakan waktu lama dari Jumat ke Jumat yang satu lagi. Seseorang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, harta benda kami telah habis, binasa. Jalan-jalan terputus. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan ini, menahan hujan ini dari kami." Maka Rasulullah kemudian mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan tepat di atas kami. Allahumma alal akami waz zarab. Turunkanlah hujan itu ya Rabb di perbukitan, di dataran tinggi. Wa butunil audiyah, di lembah-lembah. Wa manabitis syajar, di tempat-tempat di mana banyak pohon-pohon itu tumbuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari hadis ini jelaslah bahwa ada di dalam Islam doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kemudian hujan itu tidak turun. Atau ketika hujan itu turun, kita meminta kepada Allah agar hujan itu dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih bermanfaat di tempat tersebut daripada di tempat kita. Karena dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya, "Ya Rasulullah, harta benda kami telah binasa. Jalan-jalan sudah terputus." Berarti ini kan terjadi banjir. Maka Rasulullah mengangkat tangan ke langit. Ini menunjukkan bahwa ada ajaran dari Rasulullah SAW agar kemudian hujan itu dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi yang diajarkan Rasulullah itu adalah doa. Nah, tapi kalau dalam prakteknya ternyata menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tentu itu bisa membuat perbuatan kita ini jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Yang membuat kita kemudian menjadi berdosa, bahkan mungkin bersekutu kita dengan jin. Kan ada tradisi-tradisi umpamanya kalau kita meminta supaya hujan itu tidak turun, ya. Adonan menggantung sarawa dalam umpamanya ditampek dan agak tinggi, ya kan. Adonan membalikan sapu, ya, tangkai ke bawah, sapu tu kateh, keceknya kok bisa menahan hujan, kan gitu ya. Ada pula di daerah-daerah tertentu tu pakai batu mantiko, ya, batu mantiko, ya, dengan sebab batu itu kemudian hujan tidak turun, ya. Dulu kadanglah meminta garam loh, ledo garam, ya kan. Garam ale, bawang, itulah langkok biko dan untuk memasak lebih kan. Tapi ternyata apa? Untuk menahan hujan, ya, supaya hujan tidak turun. Nah, kalau amalan-amalan yang dilakukan seperti ini tidak ada contohnya dalam Islam. Kecuali yang diajarkan Nabi itu adalah berdoa kepada Allah agar Allah menghentikan hujan atau memindahkan hujan ke tempat yang lain. Tapi kalaulah pakai sapu, bebalian sapu, sarawa dalam bagantung ditampek nan tinggi, umpamanya pakai batu mantiko, lah pakai garam, pakai bawang, kan, ala barasoknya supaya hujan tidak turun, berarti kan jatuh kepada perbuatan yang Allah haramkan. Kita bisa berdosa, kemudian ya bisa jadi kita bersekutu dengan jin, ya, supaya kemudian hujan ini tidak turun. Berarti kita bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Nah, kemudian dalam hadis itu kan dijelaskan bahwa ketika seseorang mengadu kepada Rasul, karena hujan itu memang sudah membahayakan bagi banyak orang, ya, sudah banyak orang yang mengalami jalan-jalan terputus, kemudian harta benda telah binasa. Berarti semuanya sudah merasakan, dan yakinlah bahwa semuanya pasti sepakat supaya hujan itu dihentikan oleh Allah atau kemudian dipindahkan oleh Allah ke tempat yang lain. Tapi kalau di awak kan indah. Awak meminta hujan itu tidak turun, itu dengan sebab apa?
keinginan sendiri gitu. Boleh jadi ini ada ego, ya. Kepentingan pribadi tanpa melihat kebutuhan orang banyak. Ya boleh jadi umpamanya dek sebab ini barale, ya ini barale, ya. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia meminta supaya hujan tidak turun. Padahal orang-orang yang ada di sekitarnya, para petani, ya, yang ada di sekitar rumahnya itu berkeinginan betul dia supaya hujan turun. Ya, sebab apa? Sawah kering. Ya, tanaman butuh air. Sumur mungkin udah kering. Tibo dinyo, ya, diinyo kabarale, doanya kepada Allah, ya Allah, jangan kau turunkan hujan 2 minggu ini. Seminggu sebelum ambo berale, ya Allah, sampai seminggu siap ambo berale. Ya, atau jangan turun hujan di saat saya berale, mengadakan berale. Kan ego itu. Kepentingan sendiri yang diutamakannya, tidak melihat kepentingan banyak orang gitu kan. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya kalau memang hujan itu turun, itu kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau hujan turun yang dibaca adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang mendatangkan manfaat. Ya. Kalaupun kemudian kita mengadakan ale, ya, lalu kita berdoa, ya Rob, kalau hujan itu baik untukku, untuk keluargaku yang sekarang mengadakan perhelatan pernikahan, maka turunkanlah hujan. Kalau seandainya hujan ini tidak baik bagi kami, ya Rob, maka tahanlah hujan. Kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hujan turun, ale itu langang tidak semata-mata karena hujan. Ya kalaupun tidak hujan, kalau ale awak kalangang tu yo langang juga. Ya, umpamanya keluarga itu pamalih, tibo ke tempat orang berale. Tibo dia awak berale, orang malih lo datang ke tempat awak. Ya, bukan karena hujannya, tidak pun hujan. Ya, ale inyo langang, de inyo pamalih lo datang ke ale orang lain. Ya, walaupun hujan, kenapa orang ramai? Ya kan? Karena dia memang rajin pula datang ketika orang berale. Jadi tidak semata-mata hujan yang kemudian disalahkan, ya itu kan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan turun, kemudian kita menganggap bahwa hujan inilah penyebab kemudian ale awakku menjadi langang. Padahal sekali lagi, rami ale bukan dek sebab tidak hujan, langang ale bukan dek sebab hujan, ya. Salah satunya dengan sebab apa? Ya karena boleh jadi kita malas pula datang ke ale orang gitu ya. Atau kita rajin datang ke ale orang, sehingga walaupun hujan, orang pun datang ke ale awak. Dan tidak ada hubungannya itu. Pokoknya hujan, baku hujan, ayo mah. Nah berale itu orang suku Jamba. Ini kalau orang suku Jamba, kok berale hujan hari aja. Tidak ada hubungannya. Apa hubungannya antara hujan dengan suku? Ya walaupun memang setiap berale orang suku Jamba itu Ustaz, hujan hari. Tapi sekali lagi ya, wa yunazzilul ghaitha, yang menurunkan hujan itu siapa? Allah, bukan dengan sebab suku satu kaum. Kalau model itu yo serolo mah bila kata raga hujan asuru salah berale suku Jamba tuh batu awak suruh seorang suku Jamba berale supaya hari hujan. Kenapa? Sebab kalau orang suku Jamba berale hari hujan. Tidak ada hubungan hujan dengan suku. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama, bahwasanya kita boleh saja meminta kepada Allah agar hujan dihentikan atau hujan dipindahkan. Tapi semuanya adalah kebaikan. Sebab ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an, kita berdoa agar hujan itu mendatangkan manfaat kepada kita. Tapi ketika kita memohon, jangan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.